Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 23 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, ittiba mengaji, jamaah ijtima mengaji yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas An-Naqidus Tsalits, pembatal keislaman yang ketiga. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Siapa saja yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu-ragu di dalam kekufuran mereka atau mensahihkan mazhab mereka, maka ia telah kafir. Taib. Permasalahan pertama dari pembatal keislaman yang ketiga ini adalah maksud dari pembatal keislaman yang ketiga ini. Apa kiranya yang dimaksud? Maka penjelasannya adalah bahwa siapa yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang murtad, dan selain mereka yang telah terdapat dalil-dalil tentang kekufurannya, maka wajib atas seorang muslim untuk menegaskan kekufuran mereka dan tidak boleh ragu terhadap kekufuran mereka. Dan ini adalah termasuk konsekuensi dari tauhid. Tidak cukup seorang muslim beriman kepada Allah, akan tetapi harus mengkufuri taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia harus mengkufuri tentang apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah konsekuensi tauhid.
Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisala malaha." Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang tidak terputus. Maka siapa yang beriman kepada Allah semata dan kufur dengan apa yang disembah selain Allah, maka dia berarti di atas agama tauhid, agama Islam, agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, yang tidak ragu tentang kekufuran orang yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala kufur. Maka ia mengkafirkan orang yang telah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran secara nyata, ya. Nah, jika dia tidak demikian, maka ia berarti seperti mereka. Jika tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah, maka berarti dia kafir. Jika tidak mensyirikkan orang yang disyirikkan oleh Allah, maka dia kafir. Jika dia ragu tentang kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Ya, maka siapa yang tidak mensyirikkan orang musyrik, atau tidak mensyirikkan ahlul kitab, atau tidak mengkafirkan ahlul kitab, atau ragu-ragu tentang kekufuran mereka, padahal jelas keadaan mereka, maka ia kafir kepada Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia berarti mengerjakan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman dengan ijma' dari kaum muslimin. Maka harus seorang muslim untuk mengkafirkan mereka dan yakin dengan kekufuran mereka tanpa ada keraguan. Ini adalah perkara akidah, dan akidah tidak menerima kepura-puraan. Akidah tidak menerima kepura-puraan. Berkata Imam Al-Qadhi Iyad. Siapa itu Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala? Al-Qadhi Iyad rahimahullah adalah ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 544 Hijriah. Beliau mempunyai kitab Asy-Syifa, ya, yang merupakan kitab dari Qadhi Iyad. Judulnya adalah Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah, ini pembicaraan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Walihada nukaffiru man dana bighairi millatil Islam millatil muslimina minal milal aw waqafa fihim aw syakka aw sahhaha madhhabahum wa in adhara ma'a dhalika al-Islam واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك." Oleh sebab inilah kita mengkafirkan siapa saja yang beragama selain agamanya kaum muslimin dari agama-agama yang ada, atau diam terhadap hukum mereka, atau diam terhadap keadaan mereka, atau ragu-ragu tentang keadaan mereka, atau bahkan membenarkan pendapat mereka, meskipun memperlihatkan Islam dan meyakini batalnya setiap madhab selain mereka, maka dia tetap kafir dengan memperlihatkan apa yang ia perlihatkan dari selain itu. Nah, ini ya, harus mengkafiri orang yang dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Tidak boleh ragu, tidak boleh diam, ya, di dalam hal itu. Wallahu a'lam. Kemudian, itulah ya, permasalahan pertama, yaitu maksud dari pembatal keislaman yang ketiga ini. Baik, permasalahan yang kedua. Ketika penulis tadi mengatakan man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrim aw sahhaha madhhabahum. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik
atau ragu di dalam kekafiran mereka, atau membenarkan pendapat mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, eh, apa yang dimaksud dengan membenarkan pendapat mereka? Tadi sudah kita sebutkan bahwa siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dengan berbagai macam kelompok-kelompok mereka, setelah jelas keadaan mereka, baik mereka itu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada bebatuan atau pepohonan atau berhala atau kuburan ataupun tempat-tempat yang diziarahi. Meskipun ia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena kesyirikan membatalkan dua kalimat syahadat dan merusak tauhid. Dan barang siapa yang keadaannya demikian, wajib untuk dikufuri, dikafirkan. Baik mereka itu orang Arab, orang bukan Arab, baik mereka itu Yahudi atau Nasrani, atau yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau ragu dengan kekufuran mereka, maka sungguh ia telah kafir. Karena sama baginya keimanan dan kekufuran. Tetapi yang lebih parah lagi daripada itu semua adalah yang membenarkan pendapat orang musyrik. Menganggap bahwa keyakinan kekufuran orang kafir ini adalah baik. Maka ini kafir dengan ijma' kaum muslimin. Ya, membenarkan pendapat orang-orang musyrik ini termasuk daripada perkara yang sekarang ini banyak menimpa di sebagian kaum muslimin. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiat. Alangkah banyaknya sebagian orang yang membenarkan pendapat orang-orang musyrik di dalam agamanya, dan bahkan membela pendapat-pendapat tersebut. Terkhusus kaum Yahudi, kaum Nasrani, ya, kemudian orang-orang yang mengaku ingin menegakkan wahdatul adyan as-salasa, menyatukan agama yang tiga, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dan mereka berpendapat bahwa seluruh agama benar, bahwa tidak ada permusuhan antara Islam dengan selain mereka dari orang-orang yang kafir, dan bahwa barang siapa yang menjelaskan akan pembatal keislaman ini kepada manusia, kemudian ini termasuk daripada radikal, ini termasuk daripada intoleran, ini termasuk daripada menyebarkan permusuhan, menyebarkan kebencian di tengah orang, dan seterusnya. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah syiar mereka. Ya, mereka ini sebenarnya sedang menghancurkan Islam dan sedang meracuni keislaman. Dan ini adalah sebuah kekufuran, kemurtadan yang jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Begitu juga ada yang berpendapat bahwa seseorang boleh saja untuk memilih agamanya masing-masing, ya. Siapa yang ingin beragama ini dipersilahkan, beragama ini dipersilahkan, beragama ini disilahkan. Silahkan milih masing-masing sekehendaknya. Nah, ini semua adalah panggilan untuk panggilan yang buruk, ya, yang dilakukan oleh orang-orang orientalis sekuler, yang mana mereka mengingkari agama-agama dan bersandar hanya kepada kehidupan materi, ya, agar hancur agama-agama ini menurut mereka. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim mempunyai sebuah akidah, keyakinan yang disebut dengan al-wala dan al-bara,
yaitu sikap loyal kepada Islam dan sikap disloyal kepada selain Islam. Dan ini adalah yang kita warisi dari para nabi alaihi wassalatu wassalam, seperti misalkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u hatta tu'minu billahi wahdah." Telah nampak bagi kalian uswah hasanah, suri tauladan yang baik, ya, di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kufur dengan kalian dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan keamarahan selamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Inilah agama yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama yang loyal hanya kepada tauhid dan agama yang disloyal kepada selain tauhid. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 130 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, maka orang tersebut safiha nafsah, membodohkan dirinya sendiri. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa sifatul kufri bit-taghut an ta'taqida butlana ibadati ghairillah wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffiru ahlaha wa tu'adihim. Dan sifat kufur terhadap taghut yaitu meyakini batalnya beribadah kepada selain Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, membenci peribadatan kepada selain Allah, dan mengkafirkan orang yang beribadah kepada selain Allah, memusuhi orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang namanya al-kufru bit-taghut, kufur dengan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membenarkan pendapat-pendapat orang-orang musyrik, maka dia berarti loyal kepada orang-orang musyrik tersebut. Dan orang seperti ini kafir dengan ijma' kaum muslimin. Karena Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan tauhid. Dan Islam adalah tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Islam adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Harus ada 3 poin itu. Berserah diri hanya kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang ketiga, yaitu apa hukum melebihkan sebagian agama dari sebagian yang lain. Seperti seseorang mengatakan bahwa mereka ini adalah para penyembah berhala yang terbaik dibandingkan yang lainnya. Karena mereka ahli ibadah. Jadi ada orang para penyembah berhala semuanya. Kemudian sebagian orang mengatakan ini yang terbaik daripada para penyembah berhala tersebut.
ini yang terbaik daripada para penyembah berhala yang lain. Kenapa? Karena yang ini ahli ibadah. Tapi semuanya mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hukum berkata seperti itu? Coba kita perhatikan sekarang penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Fayajibu 'alal muslim an ya'taqida kufral kuffar ayyan kanu. Wajib atas seorang muslim untuk meyakini kekafiran orang kafir siapapun mereka. Kullu man asyraka billah wa da'a ghairallah bi ayyi naw'in min anwa'i syirkil akbar fayajibu takfiruhu bil hukmi alaihi bil kufri wa la yajuzu syakku fi kufri. Setiap yang mensyirikan Allah dan berdoa kepada selain Allah dengan berbagai macam kesyirikan besar, maka wajib pengkafirannya, ya, dan wajib menghukuminya dengan kekufuran dan tidak boleh ragu di dalam kekufurannya. Wala yajuzu tashihu ma huwa alaihi minal kufr, dan tidak boleh membenarkan apa yang menjadi kekufuran mereka. Fayuqalu hadza sahibu din. Maka dikatakan ini adalah ahli agama. Ini tidak benar. Hadza ahsan minal wathaniyin. Ini orang lebih baik daripada seluruh penyembah berhala. Fal kufru millatun wahidah. Ini yang seperti tidak boleh karena kekufuran satu keyakinan. Kufur tetap kufur, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir bagaimanapun keadaan orang tersebut. Ini akidah yang wajib seorang muslim untuk meyakininya, ya. Tidak keluar dari agama Islam jangan sampai dia keluar dari agama Islam dalam keadaan dia tidak menyadarinya, ya. Dia keluar dari Islam dengan tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau membenarkan pendapat orang-orang kafir, yaitu seperti membenarkan apa yang diyakini oleh kaum Yahudi, membenarkan apa yang diyakini oleh kaum Nasrani, ya. Bahwasanya dan mengatakan kepada mereka adalah ashabul adyan, mereka adalah pemeluk-pemeluk agama. Bahkan ada yang mengatakan ikhwanunal masihiyin, saudara-saudara kita orang-orang Nasrani. Ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati, cukup mengucapkan mereka kaum Nasrani. Adapun persaudaraan hanya dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman, mereka lah yang bersaudara. Al-ukhuwah al-imaniyah saja yang ada, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti ada orang beragama lain menjadi tetangga kita, menjadi teman kerja kita, maka kita tetap berlaku baik dan tidak melakukan kezaliman. Tetapi urusan ukhuwah, maka itu hanya ada pada sesama Islam. Nah, nanti ada lagi yang mengatakan bahwa ukhuwatul insaniyah. Maka kita katakan sesama manusia. Tidak dikatakan bersaudara. Tetapi sesama manusia, kita sama-sama manusia, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Adapun ukhuwah hanya ada pada Islam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang keempat yaitu orang-orang kafir di dalam pembatal keislaman ketiga ini ada dua macam, ya. Orang-orang kafir di dalam pembatal keislaman yang ketiga ini ada dua macam. Yang pertama yaitu orang ini adalah orang kafir asli. Tidak ada keraguan dan perbedaan tentang kekafiran mereka. Seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, dan selainnya yang bukan dari orang Muslim secara asli. Maka mereka ini, siapa yang tidak mengkufurkan mereka atau ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan pendapat mereka, ya, keyakinan mereka, maka ia kafir keluar dari agama Islam. Ia kafir keluar dari agama Islam. Berkata Syekh
Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, wa dzalika li'anna al-yahuda wan nasara kaffarahumullah azza wa jalla fi kitabih. Yang demikian itu karena orang Yahudi, orang Nasrani dikafirkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan kita beriman kepada Al-Qur'an, mau tidak mau kita harus mengimani apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, karena kita beriman kepada Al-Qur'an. Nah, qala ta'ala wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Allah berfirman, kaum Yahudi berkata, Uzair adalah anak lelaki Allah. Kaum Nasrani berkata, Isa adalah anak lelaki Allah. Yang demikian itu mereka ucapkan dengan ucapan mereka, semisal dengan ucapan orang-orang yang kafir sebelum mereka. Allah akan membinasakan mereka. Mengapa mereka memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjadikan ahli ibadah, ahli ilmu mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjadikan Isa putra Maryam juga sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, Tuhan yang satu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikkan. Surah At-Taubah ayat 30-31. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang lain yang lebih jelas tentang kekufuran mereka. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 17, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Dalam surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah tsalitsu tsalatsa, trinitas, tiga dalam satu. Maka siapa yang mengingkari kekufuran kaum Yahudi, kaum Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahkan mereka mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW, maka berarti dia telah berdusta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mendustakan Allah adalah kekufuran. Dan barang siapa yang ragu tentang kekufuran mereka, maka tidak diragukan lagi kekufuran mereka. Ini adalah orang kafir jenis pertama. Orang kafir jenis kedua adalah asalnya Muslim, lalu mengerjakan pembatal keislaman, lalu keluar dari agama Islam. Dan dia mengira dirinya masih di atas keislaman. Dia mengira dirinya masih di atas keislaman. Maka, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua macam. Ya, yang jadi seperti ini. Yaitu yang pertama, apa yang dilakukannya adalah termasuk pembatal keislaman yang jelas, yang terjadi ijma' di antara para imam kaum muslimin, seperti menghina Nabi, mencela Nabi, atau menolak sebagian syariat Islam yang sudah dikenal jelas dalam agama Islam. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang seperti ini tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, yaitu dia mengingkari bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah pembatal keislaman. Dia menyatakan bahwa yang dilakukan oleh orang tersebut tidak membatalkan keislaman, ya. Dia bertentangan dengan ijma' para imam kaum muslimin, ya. Maka orang yang seperti ini, yang tidak mengkafirkan orang-orang seperti ini, maka hukumnya seperti hukum pelaku pembatal keislaman tadi. Setelah ditegakkan ilmu kepada dia, dijelaskan keadaan-keadaannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menghukumi siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik yang kafir, baik itu kafir asli seperti Yahudi Nasrani atau
siapa saja yang telah tetap kekufurannya dengan keyakinan seperti kaum Batiniyah yang beribadah dengan batinnya saja, ya. Ia mengatakan, Syekhul Islam rahimahullah taala berkata, man syakka fi kufri haula ba'da ma'rifati qaulihim wa ma'rifati dinil Islam fahuwa kafir kaman yashukku fi kufri yahud wan nasara wal musyrikin. Siapa yang ragu tentang kekufuran mereka, yaitu kekufuran orang-orang yang tadi mengerjakan pembatal-pembatal keislaman yang jelas pembatal keislamannya. Siapa yang ragu terhadap kekufuran mereka setelah mengenal, mempelajari perkataan mereka dan mengenal ajaran agama Islam, maka ia telah kafir seperti orang yang ragu-ragu tentang kekufuran kaum Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya, Syekhul Islam juga berkata, "Faman za'ama anna as-sahabata irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalilan." Barang siapa yang mengira bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam jumlah yang sedikit saja, au annahum fasaqu 'ammatuhum, atau sebagian besar mereka berbuat fasik. Qala fahadha la raiba aidan fi kufri. Orang seperti ini tidak ada keraguan di dalamnya tentang kekufurannya. Li'annahu la mukadziba lima nassahu al-Qur'an fi ghairi mawdi' min ar-ridha anhum wa sana 'alaihim. Karena ia telah mendustakan apa yang telah ditegaskan oleh Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an menyebutkan tentang keridhaan Allah terhadap mereka, tentang pujian Allah terhadap para sahabat. Bal man yashukku fi kufri mithla haula fa inna kufrahu muta'ayyin. Nah, siapa saja yang ragu-ragu tentang kekufuran orang yang seperti ini, itu ragu tentang kekufuran orang yang menyatakan para sahabat Nabi sepeninggal Rasulullah SAW murtad, para sahabat Nabi sepeninggal Rasulullah SAW fasik. Siapa yang ragu terhadap kekufuran orang yang berkeyakinan seperti ini, maka dia kekufurannya benar-benar sudah nyata, sudah terbukti. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan pertama. Ya, inilah keadaan pertama, yaitu orang yang mengingkari salah satu pembatal-pembatal orang yang mengingkari pembatal-pembatal keislaman. Yang mana pembatal keislaman ini disepakati oleh para ulama. Nah, siapa yang mengingkari ini kufur. Dan siapa yang tidak mengkafirkan orang ini kufur juga. Nah, seperti itu ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang kedua, an yakuna hadzal mumtani' min at-takfir muqirran bi anna ma waqa'a fihi hadzal murtakib lin-naqid naqidan min nawaqid al-Islam, lakin yamna'u min takfirihi ihtimal ورود العذر عليه بعدم انتفاء الموانع وانطباق الشروط. فهذا لا يكفر إذا امتنع عن تكفيره بسبب ورود العذر. Nah, ada orang tidak mau mengkafirkan dengan dalih bahwa dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, tapi mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia bodoh. Mungkin dia ini, mungkin dia ini, mungkin dia ini, ya. Maka pada saat itu orang ini akhirnya tidak mau mengkafirkan orang yang mengerjakan pembatal keislaman tadi. Kenapa? Karena belum tegak hujjah, belum terhilang penahan-penahan dari pengkafiran terhadap orang tersebut. Maka yang seperti ini tidak kafir. Ya, jika dia tidak mau mengkafirkan disebabkan karena ada alasan yang tadi. Nah, jadi begitu ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya ulangi agar lebih jelas lagi sehingga tidak bingung. Yang pertama, kekufuran itu ada dua. Yang pertama, kufur asli, yaitu kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Majusi, kaum musyrikin, agama-agama selain Islam. Ini kalau kafir asli. Nah, siapa yang tidak mengkafirkan kafir asli ini, maka dia kafir. Ini yang pertama. Sekarang, yang kedua adalah bukan asli, tetapi dia murtad karena mengerjakan pembatal-pembatal keislaman. Nah, ini ada dua keadaan yang seperti ini, ya. Kalau seandainya keadaan yang pertama adalah bahwa orang yang melakukan pembatal keislaman tersebut
Kemudian tidak mau dikafirkan oleh seseorang. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya ini bukan pembatal keislaman. Maka kita katakan orang ini kafir seperti orang yang mengerjakan pembatal keislaman tersebut. Ya, setelah tegak hujjah terhadap mereka. Setelah tegak hujjah terhadap mereka. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran tadi, dia melihat bahwa orang tersebut mengerjakan pembatal keislaman karena ada kebodohan, karena ada uzur. Maka kita pun setuju bahwasanya kalau ada uzur tidak dikafirkan. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya, permasalahan yang kelima. Barang siapa yang ragu-ragu tentang kekufuran mereka, maka sungguh dia telah kafir. Apakah was-was masuk di dalam bab ini? Apakah was-was masuk di dalam bab ini? Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, rasa was-was ini adalah pintu dari pintu-pintu syaitan untuk merusak seorang muslim, ya, yang dia di atas kebaikan, ya. Dan yang paling diwaswasi oleh syaitan adalah akidah seorang muslim. Oleh sebab itulah terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak. Fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi." Datang syaitan kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia berkata, membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai kepada akhir, siapa yang menciptakan Rabbmu? Nah, kalau sudah ada bisikan seperti itu, maka bertawudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah dia tinggalkan bisikan tersebut, ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, apa hukum siapa yang mengatakan kaum Yahudi dan Nasrani adalah kawan kita dalam iman? Ikhwan itu saudara, saudara kita dalam iman. Nah, ya, saudara kita dalam iman. Maka siapa yang mengucapkan kaum Yahudi dan Nasrani saudara kita dalam iman, sebagaimana yang terjadi di beberapa televisi-televisi, maka orang tersebut kafir dengan ucapannya. Kalau dia bodoh, kemudian dijelaskan untuknya kebenaran, lalu dia tetap terus di dalam keyakinannya, maka dia juga kafir. Wajib bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak boleh mengatakan saudara kita seiman, nggak boleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian permasalahan yang ketujuh. Nah, ini penting banget. Bahwa apabila terjadi pengkafiran orang kafir, maka di bawahnya ada hukum-hukum yang merupakan konsekuensi dari pengkafiran orang kafir. Nah, ini apa saja? Hukum-hukum yang merupakan konsekuensi dari pengkafiran orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wajib membenci orang-orang kafir, memusuhi orang-orang kafir, tidak menjadi loyal kepada orang-orang kafir. Meskipun mereka ini adalah manusia yang merupakan kerabat terdekat bagi seorang muslim. Nah, ini tidak boleh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 4, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Ya, silahkan dilihat di situ. Begitu juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib membenci orang kafir, memusuhi orang kafir, kemudian tidak loyal kepada orang kafir meskipun itu kerabat paling terdekat bagi seorang manusia muslim. Kemudian yang kedua adalah yaitu apa yang
merupakan konsekuensi dari pengkafiran orang kafir. Jika seorang musyrik atau kafir meninggal, maka seorang muslim tidak boleh mengurus jenazahnya. Tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Karena seorang muslim tidak mengurus jenazah orang kafir. Tidak memandikannya, tidak mengkafaninya, tidak membawa jenazahnya, tidak melayatnya, tidak menghadiri pemakamannya. Nah, ini para ikhwan. Dan dalilnya surah At-Taubah ayat 84. ولا تصلي على أحد منهم مات على قبره مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Dan janganlah engkau sholat atas salah seorang pun dari mereka yang mati di atas kekufuran. Dan janganlah engkau berdiri di kuburan mereka. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan fasik. Nah ini, para ikhwan yang dirahmati Allah. Taib. Ada berbagai macam permasalahan fikih di sini. Bolehkah mengunjungi orang yang sakit, yang kafir, terutama untuk mendakwahi orang kafir tersebut? Jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya adalah boleh. Sebagaimana dalil riwayat Bukhari dan juga riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ada Yahudiyan maridan wa da'ahu ila al-Islam fa aslama al-Yahud wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa mata al-Islam. Bahwa Nabi Muhammad SAW menjenguk seorang Yahudi yang sedang sakit. Dan Nabi Muhammad SAW mengajak ia masuk dalam agama Islam saat sakit. Lalu orang Yahudi tersebut masuk Islam dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan meninggal di atas keislaman. Jadi boleh mengunjungi orang sakit dari orang kafir untuk mendakwahinya. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Musayyib dari bapaknya Al-Musayyib radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ammahu Aba Talib fi maradhi mautih. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk pamannya Abu Talib di saat sakit beliau yang beliau mati dengan sakit tersebut. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya am qul la ilaha illallah." Lalu, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Akan tetapi pamannya tidak mau masuk dalam agama Islam, enggan masuk dalam agama Islam, dan akhirnya mati di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu kesyirikan. Kemudian, yang ketiga, dari hukum atau konsekuensi orang mengkafirkan orang kafir. Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir setelah meninggalnya orang kafir. Orang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim setelah meninggalnya orang muslim tersebut. Kenapa? Karena telah terputus hubungan di antara keduanya. Dan ini tunjukin dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima." Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. Ya, makanya dalam ilmu waris kekufuran termasuk daripada penghalang menjadi ahli waris. Ya, kekufuran termasuk daripada penghalang menjadi ahli waris. Yang keempat, tidak diperbolehkan untuk menikahkan lelaki kafir dengan wanita muslimah. Ya, agar agamanya tidak rusak. Tidak diperbolehkan menikahkan lelaki kafir dengan agamanya seorang wanita muslimah. Apapun agama lelaki kafir tersebut. Ya, apapun agama lelaki kafir tersebut. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdul mu'min khairun musyrik walau a'jabakum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan janganlah menikahkan wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Sungguh wanita-wanita beriman lebih baik daripada wanita-wanita musyrikah, meskipun menakjubkan kalian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah, sebentar ya, ini ada. Nah,
Dan kemudian surah Al-Mumtahanah ayat 10. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. La hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun. Maka jika kalian tahu mereka adalah wanita-wanita beriman, maka jangan kembalikan wanita-wanita beriman kepada orang-orang kafir. Jangan kembalikan wanita-wanita beriman kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal, yaitu wanita-wanita beriman tidak halal bagi orang lelaki-lelaki kafir, dan lelaki kafir tidak halal bagi mereka. Ya, tidak halal bagi mereka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada faedah. Seorang lelaki muslim boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Dengan syarat wanita-wanita ahli kitab itu adalah wanita-wanita yang perawan, yang menjaga kesucian kemaluannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena kalau begitu berarti wanita kafirah dia di bawah kekuasaan lelaki muslim. Nah, ini tidak mengapa. Adapun apabila lelaki kafir menikahi wanita muslimah, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena akhirnya yang menjadi pemimpin adalah lelaki kafir tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 141, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah tidak pernah menjadikan untuk orang-orang kafir menjadi pemimpin atas orang-orang beriman. Ya, atas orang beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalil yang menunjukkan akan bolehnya seorang lelaki muslim menikahi wanita-wanita ahlul kitab, surat Al-Maidah ayat 5, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum." Dan makanan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian. Makanan kalian halal bagi mereka. Dan wanita-wanita yang masih suci dari orang-orang beriman dan wanita-wanita yang masih suci dari ahlul kitab halal bagi kalian. Nah, ini para ikhwah. Hukum yang kelima yaitu apabila kita mengkafirkan orang-orang kafir adalah wajibnya hijrah atas orang muslim dari negara orang-orang kafir. Seorang muslim tidak boleh tinggal di negeri minoritas muslim. Ya, dia wajib berpindah dari tempat yang sedikit kepada tempat yang banyak dari kaum muslimin. Ya, tempat yang banyak dari kaum muslimin, kecuali yang mungkin tidak sanggup lagi karena harta, karena umur, ya. Tetapi asal hukumnya tetap dia diwajibkan, ya, tetap dia diwajibkan. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 97, "Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka menzalimi diri mereka sendiri, yaitu orang yang tidak mau berpindah dari negeri orang kafir. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 97-99. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Nah, itu adalah hukum yang kelima. Hukum yang keenam adalah tidak diperbolehkan untuk memulai
memberikan salam kepada orang-orang musyrik. Nah, kalau kita mengkafirkan orang musyrik, memusyrikkan orang kafir, maka tidak boleh kita memulai salam kepada orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam." Yang artinya janganlah kalian memulai salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir, yaitu tidak memberikan tempat depan kepada orang-orang kafir di dalam sebuah majelis, ya, atau melapangkan jalan untuk mereka. Nah, ini tidak benar, ya. La yusaddaruna fil majalis, tidak diletakkan di depan di dalam majlis-majlis. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi." Janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Jika kalian bertemu dengan mereka di dalam sebuah jalan, maka ittarruhum, yaitu paksalah mereka kepada yang paling sempit, ya, yang paling sempit. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud memaksa kepada yang paling sempit adalah tidak boleh memuliakan mereka dalam jalan. Ya, tidak boleh. Bukan berarti membahayakan mereka ataupun tidak memberi jalan kepada mereka, ya, bukan. Tetapi tidak boleh memberikan jalan, melapangkan jalan untuk mereka sebagai penghinaan dan perendahan terhadap mereka yang telah menghinakan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedelapan, hukum dari mengkafirkan orang kafir adalah tidak membolehkan mereka masuk ke dalam kota Mekah, tanah yang suci. Ya, sebagaimana surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza fa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli in syaa innallaha 'alimun hakim. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Dan jika kalian takut ailah, kemiskinan, maka Allah akan mengayakan kalian dari karunia dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib di musim haji. Beliau dengan menyebarkan di tengah-tengah jamaah haji, alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yutawfu bil baiti uryan. Tidak boleh setelah tahun ini ada orang musyrik yang berhaji dan tidak boleh tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan, ya, yang kesembilan. Banyak juga nih hukumnya, ya, subhanallah. Yang kesembilan adalah konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir, memusyrikkan orang musyrik, wajib untuk mengeluarkan mereka dari jazirah Arab. Ya, maksudnya untuk tempat tinggal di tengah-tengah mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkan orang musyrik dari jazirah Arab. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi jika mereka ingin belajar agama atau belajar sesuatu dari perkara dunia yang mubah, maka ini tidak mengapa, wallahu a'lam. Kemudian yang ke-10, para ikhwan dirahmati oleh Allah, termasuk hukum dari atau konsekuensi mengkafirkan orang kafir, memusyrikkan orang musyrik, adalah tidak memuji mereka, tidak menyanjung mereka, karena mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh memuji, menyanjung mereka. Akan tetapi yang boleh adalah mencela kekufuran mereka. Nah, yang ke-11, yang terakhir, yaitu diharamkan menyerupakan diri
dengan mereka, baik dengan pakaian, kebiasaan, ataupun ibadah-ibadah, maka ini tidak diperbolehkan. Dan yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Ahmad, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Permasalahan yang terakhir, ya. Permasalahan yang terakhir adalah hukum-hukum yang diperbolehkan dilakukan oleh seorang muslim dengan orang kafir. Apa saja muamalah yang diperbolehkan antara seorang muslim dengan orang kafir. Maka jawabannya adalah yang pertama, dalam perniagaan. Boleh berjual beli dengan orang kafir. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bay', dan Allah telah menghalalkan jual beli. Ini dengan siapapun, ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, tidak mengapa mengambil pengalaman-pengalaman mereka, kemudian juga menjadikan mereka sebagai pekerja di tengah-tengah kaum muslimin, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istajara kafiran yadulluhu ala tariq fi safar hijrah. Nabi Muhammad SAW menyewa seorang kafir yang menunjukkan jalan dalam bersafar untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW menyewa Abdullah bin Uraiqid agar menunjukkan kepada beliau, dan beliau adalah seorang yang sangat teliti. Ya. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan adalah meyakini melakukan perjanjian-perjanjian untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, ini tidak mengapa. Ya, melakukan perjanjian-perjanjian untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, selesai pembicaraan kita, pembatal keislaman yang ketiga, dan ini sepertinya adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Insya Allah kita lanjutkan setelah Ramadan. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barak. Kajian kita 1 jam tadi tentang itu. Taib. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Maka dia kafir. Dan siapa yang tidak mengkafirkan ini, maka dia ditegakkan hujjah. Kemudian dihilangkan penghalang-penghalang untuk menghukumi kekufurannya. Nah, kalau seandainya dia masih di atas keyakinan tersebut setelah ditegakkan hujjah, setelah diajari, setelah dihilangkan penghalang-penghalang untuk menghukumi kekufurannya, maka dia telah kafir. Wallahu a'lam. Dan jenis orang kafir tadi sudah kita jelaskan, dia ada 2 kekufurannya. Ya, kekufuran yang asli. Maka siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir asli, maka berarti orang ini dia telah kafir. Tetapi
jika ada orang yang tidak mengkafirkan orang murtad, orang musyrik. Dan orang murtad, orang musyrik ini jelas-jelas sudah mengerjakan pembatal-pembatal keislaman. Lalu ada orang yang tidak mengkafirkan orang murtad, orang musyrik ini. Yang jelas-jelas telah kafir, telah musyrik. Karena dia mengerjakan pembatal-pembatal keislaman yang sangat jelas. Maka orang ini kafir. Nah, sedangkan yang kedua adalah apabila tidak mengkafirkan orang musyrik, orang murtad. Karena dia anggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang musyrik, orang murtad ini belum mencapai kepada kemurtadan, belum mencapai kepada kemusyrikan. Maka yang tidak mengkafirkan ini tidak kafir. Wallahu alam. Nah, nah, yang boleh ahlul kitab saja, selain ahlul kitab tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apabila ada seorang muslim menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dari sisi pakaian, maka ini tidak dihukumi langsung secara murtad, ya. Tidak. Akan tetapi dia melakukan dosa, keharaman. Karena orang yang menyerupakan diri dengan seorang kafir atau musyrik dilihat dari sisi apa penyerupaannya. Kalau dari sisi pakaian, makanan, sikap, tingkah laku yang tidak berkaitan dengan akidah dan tidak mengeluarkan dari Islam, maka tidak sampai keluar dari agama Islam. Tetapi jika berkeyakinan dengan keyakinan, ibadah, ya maka ini bisa keluar dari agama Islam. Tetapi tentunya ditegakkan hujah dulu, kemudian dihilangkan penghalang-penghalang untuk dihukumi kekufuran. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sesungguhnya orang kafir, selain yang memerangi kaum muslimin, jika dia bersih, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, maka dijawab
Semoga Allah memberi petunjuk, semoga Allah memberikan kebaikan. Ya, ini para ikhwah. Itu saja. Yahdikumullah yuslih balakum. Yahdikumullah yuslih balakum. Tidak mengucapkan yarhamukallah. Tidak mengucapkan yarhamukallah. Dan ini ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kana al-yahud yata'atasuna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah, fa yaqul lahum yahdikumullah yuslih balakum. Orang-orang Yahudi sering bersin di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini Yahudi ini ajib ya. Kaum aneh sekali. Sering bersin di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap agar didoakan rahmat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukallah gitu kan. Kalau seandainya ada orang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita kan mengucapkan yarhamukallah. Nah, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar orang Yahudi bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW hanya mengucapkan yahdikumullah yuslih balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Nah, jadi cocok aja itu doanya. Tapi tanpa yarhamukallah. Semoga Allah merahmati, tidak boleh didoakan itu. Wallahu alam. Nah, nah. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kayaknya nyinggung saya ini. Kalau seandainya Ramadan, saya sering memprovokasi orang agar cuti aja Ramadan itu. Agar tidak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya apabila dia mempunyai tabungan, mempunyai persiapan untuk masuki bulan Ramadan. Tidak ada tuntunan dari para ulama salaf untuk cuti bulan Ramadan, tetapi lebih fokus beribadah kepada Allah, terutama 10 malam terakhir. Para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW lebih giat beribadah daripada malam-malam sebelumnya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Nasihat saya bagi kaum muslimin yang ingin memasuki bulan Ramadan. Nasihat yang pertama adalah harus meyakini, seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dan yang dimaksud bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ganjaran pahala dari Allah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu, seorang muslim akan mengagungkan Ramadan dan akan menganggap Ramadan bulan yang istimewa, sehingga dia benar-benar bersyukur masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan apabila dia sudah bersyukur, dia akan menggunakan Ramadan sebenar-benarnya, tidaklah keluar dari bulan Ramadan kecuali dia benar-benar menggunakan Ramadan untuk beribadah semaksimal mungkin. Yang kedua, seorang muslim yang ingin memasuki bulan Ramadan, maka dia harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Ramadan cuma 29 atau 30 hari, tidak lebih. Oleh karena itu, jangan sampai membuang-buang waktu di dalam bulan Ramadan. Karena satu hari yang lewat tidak akan pernah bisa kembali
walaupun dibayar dengan emas sebesar dunia dan seisinya. Kita berpacu waktu di dalam bulan Ramadan untuk mengisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai leha-leha, tidak mengerjakan perkara dunia, apalagi perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Bulan itu kadang 30 hari, kadang 29 hari. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan belum diampuni oleh Allah gara-gara seseorang berleha-leha, bersantai-santai, bahkan cenderung kepada maksiat dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, harus diyakini baik-baik bahwa Ramadan adalah syahrut taqwa, bulan untuk lebih bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan yang halal, makan, minum, bersetubuh, kita tinggalkan demi puasa, tetapi tetap mengerjakan yang haram. Lisannya tetap dusta, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, memanipulasi, atau mengerjakan perbuatan-perbuatan kebodohan yang tidak ada manfaatnya, atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang melalaikan, dan alangkah banyaknya di zaman sekarang hal-hal yang melalaikan, atau mengucapkan perkataan kotor, porno, ataupun semua yang berkaitan dengan hawa nafsu seksual. Maka seorang muslim harus jauh daripada itu. Seorang muslim harus jauh dari bertengkar, teriak-teriak, marah-marahan. Ada perkataan yang sangat menarik dari seorang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim. Wada' dzal jar وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء." Jika engkau berpuasa, puasakan juga telingamu, puasakan juga matamu, puasakan juga lisanmu dari dusta, menyakiti tetangga, dari mengatakan hal yang haram-haram. Dan hendaklah pada hari puasamu engkau penuh dengan kewibawaan, ketenangan. Jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari kamu tidak berpuasa. Harus berbeda. Siapa saja yang tidak faham akan poin yang ketiga ini, yaitu puasa adalah bulan takwa, maka dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam bulan Ramadan dan berlalu darinya Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Akhirnya masuk ke dalam doa Jibril. Raghima anfu rajul dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Faqultu amin. Jibril berdoa, semoga orang yang masuk dalam bulan Ramadan benar-benar merugi karena dia tidak menggunakannya, akhirnya dia tidak diampuni dosanya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amin, ya Allah kabulkan doa Jibril. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Maka Ramadan bulan takwa. Jangan sampai seseorang malah meninggalkan yang halal tetapi sibuk dengan yang haram di bulan Ramadan. Masuk ke dalam hadis Rasul, rubba saim hadzuhu min siyam al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dan banyak sekali orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Poin yang keempat adalah harus meyakini baik-baik fikih-fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Di antaranya, beribadah harus sesuai dengan sunnah, bukan dengan bid'ah dalam bulan Ramadan. Yang kedua, mendahulukan amalan wajib daripada amalan sunnah. Yang ketiga, yang penting istiqamah, bukan yang penting banyak. Yang keempat, mengerjakan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Seperti, misalkan bersahur, puasa karena iman dan berharap pahala, sholat tarawih karena iman dan berharap pahala, memperbanyak sedekah terutama membukakan puasa untuk orang lain, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran, berumrah pada bulan Ramadan, kemudian memperbanyak
doa saat di dalam bulan Ramadan. Dan juga yang terakhir, beriktikaf, berburu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itulah pesan bagi siapa saja yang ingin memasuki Ramadan. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan bulan Ramadan dan menggapai berkahnya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Selamat datang Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sebenar-benarnya dalam bulan Ramadan dan akhirnya mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.